Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ya. Kita lanjut mata kuliah kita akuntansi keuangan lanjutan. Akuntansi keuangan, akuntansi perpajakan ya, akuntansi perpajakan lanjutan. Oke. Kita minggu kemarin ya, sudah sampai apabila perhitungan PPh pasal 21 terjadi kelebihan bayar. Kelebihan bayar itu kita kan kemarin ceritanya pensiun ya. Pensiun kelebihan bayar itu akan kita terima nanti adalah pada saat menerima THT, tunjangan hari tua ya. Atau bahasa lainnya bisa pesangon, bisa THT. Jadi rumus daripada THT ini ya, kita nggak menghitung lagi apa namanya biaya-biaya, kita langsung dia net ya. Jadi kalau net, jadi kalau di sini tarifnya itu uang pesangon ya. Di sini namanya uang pesangon, koma pensiun, koma THT, tunjangan hari tua, dan JHT, jaminan hari tua. Ini hasilnya adalah neto ya. Jadi neto maksudnya kalau kita di sini apabila 0%, jadi 0% kali sampai dengan Rp 50 juta. Kemudian 5% kali di atas Rp 50 juta sampai dengan 0,5% sampai dengan Rp 100 juta. Kemudian 15% kali di atas Rp 100 juta sampai dengan 500 juta. Kemudian 25% kali di atas Rp 500 juta. Jadi maksudnya waktu kita pensiun, kita dapat uang pensiun, kemudian kita dapat THT atau pesangon atau apa namanya, tarifnya dia seperti ini ya. Jadi umpama ini contoh ya. Contoh ini dapat THT ya. THT ini kita dapat umpama Rp 100 juta. Maka PPh terutang ini adalah, kita ikutin rumus 0% kali 50 juta ya, sama dengan 0, kemudian 5% kali di atas 50 juta kan 50 juta ya. 50 juta sama dengan 10% ini 2,5 juta. 2,5 juta. Berarti pajaknya di sini 2,5 juta. Berarti uang diterima, uang yang kita terima dari THT itu ya. THT berarti 97,5 juta. Ini dia. Kemudian kita kembali ke soal kita kemarin ya. Apabila nanti waktu kita pensiun itu ya, kita pensiun ada kelebihan bayar ya. Kelebihan bayaran yang nanti ngambilnya di iuran THT. Mama kelebihan bayar umpama 8 juta ya. Rp 8 juta.
Ya, kita dapat ini THT, kita dapat THT umpama Rp 100 juta. Berarti PPh terutang sama soal di atas 5% kali 0% kali ya, 0% kali Rp 50 juta. Ini sama dengan Rp 0, kemudian 5% kali Rp 50 juta sama dengan 2,5 juta. 2,5 juta. Berarti kalau begitu, kalau ini nanti kita tarik dia dekat di sini ya, 100 juta. Ini 100 juta kurang 2,5 sama dengan 97.500 tambah sama yang ini ya. Jadi nanti kita terima uang diterima di sini. Uang diterima adalah 105.500.000 rupiah. Itu dia nanti. Jadi kalau nanti waktu kita pensiun kan kita waktu biaya jabatan itu kan ada 5%, iuran pensiun, iuran THT. Kalau pensiun kemarin udah saya ajarkan. Sekarang kalau kita mau mendapatkan THT, kalau ternyata kita lebih bayar, umpama contohnya lebih bayar sekian, dapat THT-nya 100, THT-nya hitungannya langsung ya, tidak pakai biaya bruto. Berarti hitungannya gini, jadi uang yang terima ini tambah ini. Tapi kalau dia memang kurang bayar ya nggak ada masalah. Kalau kurang bayar langsung dia dapatnya ini. Ya memang hari itu udah kurang bayar, berapa THT potongannya dia seperti ini. Itu dia mengenai lanjutan dari PPh pasal 21. Oke. Sekarang ya kalau sudah ini kita hapus ya. Kita masuk ke PPh pasal 22. Sekarang kita masuk PPh pasal 22. PPh pasal 22 ini ada 3. Yang pertama PPh pasal 22 atas bendaharawan. Kemudian yang kedua PPh pasal 22 impor. Jadi kalau nanti kita ada impor barang dari luar negeri, ada PPh pasal 22. Kemudian yang ketiga namanya usaha tertentu. Jadi nanti macam mana cara membayarnya, macam mana aturan main, nanti lihat di buku ya. Saya ngajarkan yang perhitungan-perhitungannya aja. Ya. Sekarang kita masuk untuk menghitung PPh pasal 22 bendaharawan. PPh pasal 22 bendaharawan ini adalah kalau kita jual barang ke instansi pemerintah yang sumber dananya berasal dari ya ini PPh pasal 22 bendaharawan. Berarti ya kalau di sini ada badan usaha ya. Ini bisa UPI, bisa badan ya. Menjual barang ini ya, menjual barang ke instansi pemerintah ya. Ini instansi pemerintah. Itu dia. Sumber dananya berasal dari APBD, APBN ya, PBN atau APBD. Jadi kalau kita nanti ada pengusaha jual barang bukan kepada instansi pemerintah, maka cerita PPh 22 ini nggak ada ya. Kenapa ada PPh pasal 22? Karena di instansi pemerintah ada namanya bendaharawan ya. Bendaharawan. Jadi bendaharawan ini diangkat setahun sekali ya. Bendaharawan nanti ada atasan bendaharawan. Bisa kalau dulu ada kepala kantor, sekarang ada namanya yang lain lagi ya. Jadi dia atasan dia seperti itu.
Pajaknya dipungut ya sama bendaharawan nih, dipungut sebesar 1,5%. 1,5% ini ya dari penjualan neto. Ya, dari penjualan neto. Neto maksudnya bukan dikurangi ya, di samping dikurangi dengan ini. Kemudian ya, neto ini maksudnya di dalamnya tidak termasuk, tidak termasuk PPN dan PPNBM. Itu dia jadi kita keluarkan dulu PPNBM-nya, maka itulah namanya penjualan netonya. Dari sinilah dihitung 1,5%. Gitu deh. Sekarang kita contoh ya. Contohnya gini ya. Jual barang ya, jual kendaraan. Kita ini ya. Ini umpama tadi ya pengusaha ini ya. Pengusaha nih OP atau badan ya. Badan dia jual barang ke instansi pemerintah ini ya. Instansi pemerintah. Gitu dia. Umpama harga barang 130 juta gitu ya. Termasuk PPN, termasuk PPN gitu dia nanti. Termasuk PPN. Berarti kita tahu PPN itu dia besarnya 10% ya. Jadi kalau harga barang 130 juta termasuk PPN, maka kita cari dulu berapa harga netnya ya. Harga netnya di luar PPN. Berarti kita cari dulu 100 per 130 gitu ya. 100 ini di dalamnya ada PPN 110 ya. 110 ada PPN, berarti di dalamnya hitungannya adalah 10%. Berarti kalau di dalamnya ini ada 10%, kita mau keluarin berarti 100 ini ya, per 110 kali 130 juta. Ini deh. Berarti kalau gitu hitungannya 100 kali 130 juta bagi 110. Berarti angkanya 118 ya, pecah aja angkanya. Kita lihat dulu ya. Oh, jadi gini ya. Termasuk PPN 10%, PPNBM ini ya, PPNBM 20%. Itu dia. Jadi jumlahnya kan 30. Berarti di sini 100 per 130. Ini sama dengan ya 100 kali 130 juta bagi 130. Jadi sama dengan 100 juta. 100 juta ini ya, kalau di akuntansi umpama ada penjualan bersih, di pajak ini namanya dasar pengenaan pajak ya, atau istilah lainnya DPP. Itu dia. Jadi kalau dia seperti ini ya, maka PPh pasal 22 ya, PPh pasal 22 bendaharawan ya, adalah 1,5% kali 100 juta sama dengan 1.500.000. Ini dia hitungannya ya. Jadi kalau gitu akuntansinya ya, akuntansinya kita mau masukkan gini ya, cash ya. Karena dia di sini 98,5% tambah PPh
pasal 22 impor ini ya 1,5%. 1,5% sama dengan penjualan 100%. Itu dia. Kalau kita nanti mau pakai PPN di dalamnya ya, kalau kita ada PPN di dalamnya ini, jurnalnya bisa cash ya, PPH pasal 22 impor, 22 bendaharawan ya, 22 bendaharawan, kemudian ya, PPN keluaran, karena kita yang memungut PPN keluaran. Kemudian kalau ada nanti PPN BM, masuk PPN BM ya, sini PPN N kecil ya, PPN BM, baru penjualan. Udah nanti. Nah, nanti baru kita gini PPN-nya ini berarti kalau uang yang kita terima di sini 1,5%, ini 130 kurang 1,5 sama dengan ini berarti 128,5%. PPN keluaran 10%, PPN BM 20% ya, 20%. Berarti penjualan tetap 100% ya, karena ini kan 130. Jadi hitungannya dia seperti ini ya, hitungan mencari PPH pasal 22. Jadi kalau nanti mau kita lihat di neraca ya, ini neraca, sini cash ya, cashnya ya, pilih salah satu. Kalau ini nggak ada PPN, ini gini ya, cashnya kalau kita mau ngambil ini aja ya, berarti cashnya di sini 98,5%, PPH pasal 22 bendaharawan 1,5%. Penjualan ini kan masuk ke perhitungan laba rugi dan neraca yang nampak ini ya. Itu dia nanti. Jadi kalau nanti PPH 22 bendaharawan ini dapat dikreditkan ya. Dapat dikreditkan. Dikreditkan gimana pengertiannya? Pengertiannya adalah pengertiannya adalah dia seperti ini ya, dapat dikreditkan. Jadi kalau kita nanti gini ya, ini tanggal 11 31 bulan 12 20x1 ya. Di sini nanti tanggal 31 bulan 3 di SPT tahunan ya. Tahunan PPH orang pribadi. Di sini nanti tanggal 30 bulan 4 SPT tahunan PPH badan. Itu dia nanti ya. Begini. Berarti masukkan SPT kalau ini tahun 2001, ini tahun 2000x2. Jadi makanya jurnalnya nanti ini yang tadinya kita di debit nanti, waktu jurnal yang ada di sini ya. Jurnalnya adalah pajak ya, XX. Ini yang debit dikreditkan ya, karena dia dapat dikreditkan PPH pasal 22 bendaharawan X ya. Nanti dihitung ya, kemudian di sini kita mungkin ada PPH pasal 25 angsuran X ya. Kalau ada 23 nanti dihitung berapa pajaknya, ini udah kita hitung ya berdasarkan laba rugi fiskal. Maka di sini nanti kekurangannya adalah cash ya. Gitu dia nanti. Sehingga nanti dia adalah balance. Jadi cashnya ini namanya PPH pasal 29. Itu dia nanti. Berarti lunas. Kalau nanti ini lebih bayar ya, kreditnya lebih besar daripada pajaknya, maka di sini adalah kelebihan bayar, namanya istilahnya PPH pasal 28 di sebelah sini. Jadi dia tetap balance ya, ini tetap balance. Jadi alur ceritanya dia seperti ini ya. Kalau kita cerita PPH 22.
Nah, ini nanti kan pakai SSP ya. Ini SSP namanya, nanti ada SSP. Surat setoran pajak ya. Jadi nanti gini, surat setoran pajak ya, kita ada SSP-nya, kita setoran surat SSP-nya ini dapatnya dari bendaharawan ya, dari ini. Bahwasanya dia udah motong. Maka ini dijadikan bukti untuk nanti kita mengkreditkannya di sini waktu mau menghitung pajak akhir tahun. Cerita ini adalah cerita di sini ya. Namanya SPT masa ya, maksudnya ada kejadian di antara ini ya. Kalau ini udah tahunan, ini kita menggunakan laba rugi, makanya ini tadi yang ada di neraca ini nanti kita taruh di kredit waktu mau menghitung pajak akhir tahun. Gitu dia nanti ceritanya, bisa kita ngikutin ya. Jadi kalau begitu ya, ada soal ya, nanti dikerjakan ya, kita belajarnya satu-satu. Ingat ya, kita mencarinya dasarnya DPP ya. Nah, sekarang kita coba contoh lain ya. Contoh lain umpama ya, dia tetap 130 juta. Nih, tetap gini ya. Mana kita bikinnya? Ini gini ya. Ini OP ya, pengusaha. Ini badan, gede. Ini jual barang ke instansi pemerintah ya, umpama kendaraan 130 juta. Tetapi di dalamnya ini tidak termasuk ini ya, tidak termasuk PPN dan PPNBM. Kalau gitu cara menghitung PPh pasal 22 bendaharawan ya, ini adalah 1,5% kali 130 juta. Ya. Jadi kalau kita mau kali 130 juta kali 1,5%, berarti ini 1.950.000. Kenapa? Ini tanpa PPN ya, tanpa PPN dan PPNBM. Berarti kalau begitu angka 130 juta ini adalah DPP ya, dasar pengenaan pajak. Cerita kita tadi mana Jani dia ya. Jadi dia udah langsung net. Kalau nggak kita keluarkan dulu ya. Keluarkan dulu PPN dan PPNBM-nya. Dia dapatnya 130. Kalau kita dapatnya dia seperti tanpa PPN BM, berarti kalau kita mau pakai angka di sini 130, berarti ini sama dengan 1.950.000. Ini adalah 128.500. Berarti penjualan kita di sini adalah 130 juta. Itu dia nanti ya. Ini nanti dapat di laba rugi, ini tetap posisinya di sini, ini gini, karena dia tanpa PPN. Ya. PPN ini muncul ya kalau kita pakai PPN. Berarti kita adalah pengusaha kena pajak ya. Jadi ada namanya pengusaha kena pajak, PKP ya. Berarti kalau kita PKP, kita boleh memungut ini ya. Memungut yang PPN dan PPNBM ini dia. Ya. Kan uang PPN ini kan sama kita di sini. Tapi yang ini kan dipotong sama bendaharawan. Ini sama kita ini ya. Makanya dia jumlahnya ini kalau kita hitung ini kan 130%. Ini kan 130%. Berarti ada uang negara di dalam ini. Uang kita cuman yang 100% ini. Ya. Ini ya, apa kita nanti serahkan kas negara, apa menambah harga ini ya. Karena ada uang orang di sini. Uang negara ada dititipkan nama kita. Kapan ini diperhitungkan? Waktu nanti, karena tadi kita cerita di sini adalah SPT masa ya. Maka kita harus hitung ini tadi ya. Ini kan ada PPN keluaran ya. Maka harus dihitung sini ya. PPN keluaran. Ya. Ini dalam 1 bulan, umpama Januari. Ini PPN Januari ya. Sama dengan XX. Kemudian ada PPN masukan. Ini X gini ya. Jadi kalau ini kita kurangkan, dia bisa lebih, bisa kurang ini ya. Maka kalau dia gini kan kurang 1, ini store ke
kas negara. Gitu deh nanti. Yang satu ini. Bisa juga kelebihan bayar kita ambil lagi ke uangnya ke negara. Apabila ini ya, apabila PPN masukan lebih besar daripada PPN keluaran, berarti kita lebih store, kita bisa tarik duit kita. Tetapi kalau PPN keluaran lebih besar daripada PPN masukan, maka harus kita storekan ke kas negara. Ini kapan kejadiannya? Setiap masa ya, sini. Jadi kalau ini tadi jurnalnya dia seperti ini, yang ini adalah jurnal pada akhir tahun, yang kejadian ini di SPT masa. Tiap bulan kita perhitungkan berapa kita ya narik uang orang di tangan kita, uang negara. Waktu kita beli barang kan di sini, kalau kita beli barang kan kita ya cash kita kan keluar ya, ini dia cash keluar. Di sini kan pembelian atau persediaan ya, itu dua ya, persediaan. Ini dia. Di sini namanya PPN masukan. Gitu dia. Jadi kalau gitu ya, kalau kita mau balik tadi ini kita penjualan, ini sama dengan 100%. Ini 10%. Cash yang kita keluarkan adalah 110%. Inilah yang mau kita laga nanti dia di sini ya. Mau kita laga dia di sini nanti. Sehingga kita dapat berapa store ke kas negara. Sekarang kita masuk soal ya. Nanti kerjakan, jawab pakai melalui email aja. Jadi gampang dilihat ya. Soalnya dia PTX menyerahkan barang berupa mebel ya, mebel maksudnya peralatan seperti kursi ya, meja dan peralatan kantor kepada Departemen Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta. Titik. Dalam penyerahan tersebut, PTX menerima uang bersih dari bendaharawan Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp 137.900.000. Barang yang dijual termasuk barang mewah dengan tarif 20%. Jadi soal ini kalau dia soalnya seperti ini ya, tidak menyebutkan PPN tetapi ada barang mewah, ini dalam kurung PPN BM, berarti otomatis di dalamnya ada PPN 10%. Cuman nggak ditulis ya. Karena kalau udah cerita PPN BM pasti ada PPN-nya 10% ya. Diminta yang pertama, hitunglah besarnya harga barang
termasuk PPN dan PPNBM. Buatlah cara perhitungannya. Buatlah cara perhitungannya. Yang kedua, buatlah jurnal akuntansinya. Oke, ini aja soalnya ya. Oke, kita sampai sini ya. Nanti minggu depan kita lanjutkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.